Pernah nggak sih ngerasa stuck? Kayak kejebak di satu titik, muter-muter di pikiran negatif yang itu-itu aja. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng perangkat praktis buat keluar dari lingkaran setan itu dan mulai gerak maju lagi. Analoginya lucu banget ya. Otak kita itu emang demen banget sama yang namanya zona nyaman. Persis kayak kucing yang nemu kardis. Jadi, secara alami, otak pasti bakal nolak perubahan. Tapi dengerin deh, penolakan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, diagnosis. Ibarat dokter, sebelum ngasih obat, kita harus tahu dulu penyakitnya apa kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng, apa sih sumber asli dari perasaan buntu ini? Seringnya nih yang bikin kita stuck itu bukan kondisi kita, bukan kerjaan, bukan hubungan atau isi dompet kita. Biang keroknya itu yang namanya naskah lama. Apaan tuh? Itu loh cerita negatif di dalam kepala yang kita putar terus-terusan, yang isinya cuma, kamu nggak bisa ini, kamu nggak mampu itu. Skrip-skrip ini kedengarannya meyakinin banget, kayak sakta, ya kan? Ah, aku nggak cukup baik, aku nggak bakal bisa berubah, atau ini susah banget. Kenyataannya, itu semua cuma kaset rusak yang keputar otomatis. Nah, langkah paling pertama adalah jadi sadar. Sadar pas kaset itu lagi muter. Jadi, ini dia langkah praktis pertama yang bisa langsung kamu coba. Keluarin semua pikiran negatif itu dari kepala dan tulis di atas kertas. Serius, pas kamu lihat tulisan-tulisan itu di depan mata, kamu bakal mulai sadar, loh, ini kan bukan fakta, ini cuma kebiasaan mikir doang. Dan yang namanya kebiasaan itu bisa diubah. Oke, masalahnya udah kita kenali. Sekarang kita masuk ke solusinya. Bagian selanjutnya ini kita akan fokus gimana caranya mengubah pola pikir kita dengan satu alat yang kelihatannya simple tapi dampaknya luar biasa, yaitu pertanyaan yang kita ajukan ke diri kita sendiri. Saya suka banget analogi ini. Anggap aja otak kita tuh kayak mesin pencari Google. Kalau kamu terus-terusan ngetik pertanyaan jelek kayak kenapa aku selalu gagal, ya jangan kaget kalau hasil yang keluar ya semua bukti kegagalan kamu. Kualitas dialog di dalam kepala kita itu benar-benar nentuin kualitas mindset kita. Nah, ini adalah pergeseran yang kuat banget. Daripada nanya, kenapa sih aku males banget? Coba deh ganti jadi, oke, apa satu hal kecil yang bisa aku lakuin sekarang biar maju? Kita geser dari nyalahin diri sendiri ke rasa penasaran yang tulus buat cari jalan keluar. Coba deh, lihat cara membingkai ulang yang keren ini. Gagal itu bukan akhir dunia, tapi latihan. Ditolak, itu artinya kamu lagi diseleksi. Artinya kamu selangkah lebih deket buat nemuin yang paling pas. Ini bukan soal positif-positifan buta ya, tapi ini benar-benar strategi kognitif buat mengubah cara kita memandang sebuah masalah. Pas otak kamu mulai drama dan ngasih skenario-skenario terburuk, coba deh jadi pengacara yang skeptis. Tantang pikiran itu. Tuntut buktinya. Tanya, oke, mana data konkretnya? Seringnya, kamu bakal kaget sendiri karena ternyata ketakutan terbesar kita itu seringkali nggak punya dasar yang kuat. Oke, soal pikiran udah kita bahas. Sekarang kita ngomongin soal motivasi. Gimana ceritanya kalau kita udah tahu harus ngapain, tapi rasanya mager banget ya? Nah, disinilah kebanyakan dari kita sering salah kaprah. Kita semua sering nungguin mood atau berasa termotivasi datang dulu baru mau gerak. Padahal, seperti yang kita lihat, urutannya itu kebalik. Motivasi itu bukan penyebab dari aksi. Motivasi itu adalah akibat dari aksi. Jadi intinya bergerak dulu, nanti perasaannya bakal ngikutin. Ini konsepnya simple, tapi dalam banget. Kalau input kamu, buku yang kamu baca, podcast yang kamu dengerin, orang yang kamu ajak ngobrol, itu-itu aja, ya jangan heran kalau output kamu, yaitu pikiran dan tindakanmu, juga gitu-gitu aja. Mau hasil yang beda, ya kamu harus ganti inputnya. Jangan cuma ngandelin tekad, karena itu sumber daya yang terbatas. Sebaliknya, coba deh rancang lingkungan kamu. Kalau mau makan lebih sehat, ya jangan nyetok junk food di rumah. Kalau mau lebih sering baca, taruh bukunya di atas bantal. Bikin aja tindakan yang kamu mau itu jadi pilihan yang paling gampang. Nah, ide berikutnya ini mungkin bisa jadi yang paling mengubah keadaan. Ini soal gimana kita memisahkan tindakan kita dari identitas kita. Dan ini adalah kunci buat jadi lebih tangguh dan ngalahin rasa takut akan kegagalan. Lupain soal perubahan besar-besaran yang drastis. Gak usah. Coba deh fokus ke satu angka ini aja. 1%. Cuma 1%. Ini target harian kamu. Tujuannya bukan buat jadi sempurna besok. Tujuannya adalah jadi 1% lebih baik dari kemarin. Kekuatan sesungguhnya itu ada di efek bola salju dari kemenangan-kemenangan kecil ini. Bayangin deh, baca 5 halaman tiap hari, setahun udah 1.825 halaman. Kekuatannya ada di konsistensi.
Ini dia pergeseran pola pikir yang luar biasa. Daripada mikir, aku gagal, terus diartikan jadi, aku adalah seorang yang gagal, kita ubah jadi, aku adalah orang yang sedang belajar. Kalau kamu bisa misahin hasil dari identitas kamu, kegagalan itu bukan lagi monster yang menakutkan, itu cuma feedback, cuma data. Anggap aja ini kayak lagi ngebersihin cache di browser otak kita. Cukup luangin 5 menit setiap hari. Coba review hari kamu dan tanya, pikiran mana ya yang ngasih aku energi dan bikin aku maju? Dan pikiran mana yang malah nyedot energi dan nahan aku? Sadari, lepaskan, dan riset lagi untuk besok. Oke, kita udah bahas banyak banget hal ya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi satu konsep terakhir yang kuat dan bisa langsung kamu bawa pulang. Kalau kamu cuma bisa ngingat satu hal dari pembahasan ini, ingat yang ini aja. 5 strategi inti buat keluar dari rasa buntu. Sadari pikiran lamamu, upgrade pertanyaanmu, bingkai ulang cara pandangmu, lakuin aksi kecil tapi konsisten, dan terakhir, fokus ke kemajuan bukan kesempurnaan. Kutipan ini nyimpulin semuanya dengan sempurna. Merasa stuck itu bukan masalah hardware. Kamu itu nggak rusak. Ini masalah software. Pola pikir kamu aja yang udah ketinggalan zaman. Dan kabar baiknya, kamu punya kekuatan buat nge-update software itu kapanpun kamu mau. Pada akhirnya, intinya cuma ini. Otak kita itu punya kebiasaan lama. Dia itu keras kepala. Nah, untuk berubah, kamu harus memutuskan buat jadi lebih keras kepala daripada otakmu sendiri. Anggap aja ini pertarungan tekad, dan kamu bisa mutusin buat menang. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Pertanyaan pamungkas yang jadi pendorong semua perubahan. Kamu siap nggak buat jadi lebih keras kepala daripada otakmu sendiri?